petang menuju petang. Hari ini kami kembali hadir di Talkshow Inspiratif di studio virtual Melayu TV, Sumek TV di Mall Pekanbaru lantai 2. Baik pemirsa, untuk narasumber kita kali ini seorang yang sosok yang luar biasa, nah yaitu Bapak Ferry Akri SEMM. Nah, saya akan bacakan dulu rekam jejak dari Bapak Ferry Akri SEMM, yaitu beliau adalah pimpinan cabang Bank Anriko Batam, pimpinan cabang Manulife Indonesia Pekanbaru, GM dari BNI Life Pekanbaru, dan juga direksi BPR, serta beliau juga seorang dosen. Nah, kalau organisasi tidak terbendung lagi nih, kita akan tanya beliau. Baik, kita akan menyapa Bapak Ferry Akri. Selamat petang Bapak, apa kabar? Petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini pertama kali hadir nih Pak Ferry ya di studio virtual kita yang setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu kita berada di sini mengupas seputar potensi-potensi daerah dan juga apa yang ada di sekeliling kita menuju di Talkshow Inspiratif yang ada sekarang ini. Baik Pak Ferry, kalau kita lihat ini judul kita adalah ekonomi di masa pandemi sekarang ini. Nah, melihat ini banyak sekali. Pak Ferry kan juga seorang dosen, lalu juga ada direktur BPR. Nah, geliatnya seperti apa kalau kita mulai dari BPR dulu nih sekarang ini? Oke, terima kasih Mbak Susi ya. Satu kehormatan bisa tampil di sini. Jadi gini, terkait dengan Bank Perkreditan Rakyat ya, kalau kita tarik ke ekonomi kita, Indonesia ini kan didominasi oleh sektor UMKM itu hampir 78% ya. Jadi struktur perekonomian Indonesia itu 78%-nya didominasi oleh sektor UMKM. Jadi kalau kita tarik ke Riau, Pekanbaru, karena ini bagian dari NKRI juga ya, sama. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan UMKM, usaha mikro kecil menengah itu? Itu kalau kita lihat hari-hari di pasar ya, sepanjang jalan juga sepanjang ya, jalan, nah itulah UMKM ya. Jadi artinya hari ini itulah wajah ekonomi kita gitu. Dan terus menggeliat dari hari ke hari ya. Ya, tapi di era pandemi ini pasca diberlakukannya PSBB beberapa waktu yang lalu, itu menghantam sendi-sendi ekonomi kita, karena struktur perekonomian kita kan UMKM ya. Betul. Justru UMKM kan ya hari ini disuruh tutup waktu itu karena skala terbatas itu ya. Jadi di Q2 kuartal kedua pertumbuhan ekonomi Indonesia kemarin itu kita membukukan pertumbuhan ekonomi negatif 5,2%. Ya. Tetapi kenyataannya ketika PSBB dicabut, ya, laporan dari Biro Statistik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di Q3 kemarin, kuartal ketiga, itu sudah cukup membaik di angka 3,2% minus. Masih minus ya. Dan kita masih dalam tahap resesi hari ini, krisis ekonomi. Betul. Ya. Nah, cuma karena memang fundamental ekonomi kita itu di backup oleh UMKM, sementara UMKM-nya sudah mulai bisa beraktivitas, ini mulai kembali naik. Ya. Nah, kalau kita lihat dari segi UMKM ya Pak ya, dan kita lihat di hari ini saja di Bundaran Keris itu anak-anak muda yang mulai berwirausaha, UMKM kita diambil dari bukan hanya dari sektor usia, tapi juga dari kalangan anak-anak muda. Gini udah begitu banyak kopi yang muncul kekinian ya, dan itu menjadi suatu fenomena juga untuk anak-anak muda kita. Ini seperti apa nih Pak? Jadi begini Mbak Susi ya, sama yang memperhatikan acara ini, bahwa hari ini kita tidak perlu panik ya dengan situasi pandemi seperti ini. Mengenai hantaman krisis ya, ini bukan hanya Indonesia yang ngalamin, dunia ya. Tapi kalau kita lihat lagi, justru Riau, ibu kotanya provinsi ibu kota Riau ini kan Pekanbaru ya. Justru ekonomi kita masih jauh lebih baik dari yang kota-kota lain di
provinsi lainnya. Benar. Dan ini tidak terlepas juga apa yang disampaikan oleh Mbak Susi tadi bahwa kami katakan kita tidak perlu begitu cemas ya. Ini kan hanya pergeseran saja. Ya. Nyatanya hari ini backup pertumbuhan ekonomi kita itu cukup kuat dari sektor IT ini. Teknologi ya teknologi informasi luar biasa. Mereka sekarang bekerja dari rumah yang mengoptimalkan potensi-potensi ya. Jadi hari ini terjadi pergeseran saja kita melihatnya, dan khusus pada daerah kita Pekanbaru ini karena jumlah kalau kita lihat jumlah gadget yang beredar, tingkat konsumsi terhadap laptop itu ya. Handphone ini kita lihat di depan ada macam-macam merek ya. Artinya ini sangat digital, dunia digital terus berkembang dan menjadi pilihan untuk masyarakat ya. Benar. Oke. Nah kalau dilihat dari tadi Pak Ferry itu kan dari segi yang memang UMKM dan juga BPR. Nah kalau dari bergeser sedikit pendidikan kan Pak Ferry kan dosen ini. Nah bagaimana memberikan pelatihan kepada kaum milenial ini ada tidak? Misalnya ekonomi sekarang kita harus seperti ini, ada himbauan atau sebagai dosen ini ada tanggung jawab seperti apa nih Pak? Ya, jadi kebetulan kami juga hari-hari dosen di beberapa perguruan tinggi dan sekolah tinggi. Kami sering mendorong kepada mahasiswa justru di era pandemi ini teruslah berpikir positif ya. Artinya begini, dulu sebelum pandemi mereka harus datang tatap muka ke kampus ya. Hari ini kan terjadi pergeseran nilai perilaku kita ya. Ya alhamdulillah begitu teknologi canggih hari ini ada beberapa aplikasi yang sangat membantu ya. Jadi ada webinar dengan menggunakan Zoom meeting misal salah satu. Kami sering juga menerima undangan sebagai narasumber ya terkait dengan merubah mindset dari para mahasiswa pelajar yang hari ini kan kebanyakan di rumah betul. Dan kami juga mendorong untuk mereka menemukan hal-hal yang positif terkait dengan apa yang bisa dioptimalkan di era pandemi. Banyak di antara mereka melakukan bisnis online seperti misalnya menjual chip-chip game itu ya. Oh ya, jadi lebih kreatif ya Pak ya? Lebih kreatif harian anak-anak ya. Jadi artinya kalau saya berpikir positif begini, di era pandemi ini justru ya kita berpikir positif bahwa anak-anak mahasiswa pelajar itu kan dapat support dari Kementerian Pendidikan. Iya betul. Kuotanya diberikan gratis ya. Justru itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi saya menyatakannya begini, jangan sampai keterbatasan kita itu membatasi diri kita, apalagi orang lain. Ya saya bilang begitu kepada mahasiswa. Jadi hari ini mahasiswa sudah sampai pada satu situasi yang kami tangkap mereka sanggup merubah paradigma. Betul. Ya, mindsetnya sudah cukup berubah di era seperti ini ya. Ya, ini yang kita harapkan karena ini tanggung jawab kita bersama ya Pak ya. Dari pemerintah juga sudah memberikan bantuan, bagaimana kita juga jeli untuk lebih memperhatikan anak-anak muda generasi kita untuk terus semangat di masa pandemi ini. Baik, nah kita akan break dulu sebentar. Setelah itu nanti kita akan kupas karena banyak sekali yang ingin kita bahas bersama Bapak Ferry Akri, SEMN. Baik pemirsa,